Erick Thohir meninggalkan posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, setelah mengemban tugas baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, pada hari ini, Rabu, 17 September 2025. Erick mulai memimpin Kementerian BUMN sejak 23 Oktober 2019. Hampir 6 tahun menjabat, berbagai langkah besar telah dilakukan Erick, mulai dari bersih-bersih BUMN, pembentukan holding, pemangkasan jumlah BUMN, hingga peningkatan setoran dividen. Sejak awal menjabat, Erick fokus melakukan bersih-bersih pada tubuh perusahaan pelat merah. Beberapa kasus besar ditangani, mulai dari PT Garuda Indonesia, Persero, TBK, PT Asuransi Jiwasraya, Persero, PT Asabri, Persero, PT Krakatau Steel, Persero, TBK, hingga dana pensiun BUMN. Pada 2019, ia memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Persero, TBK, Ari Ashara, buntut kasus penyelundupan motor mewah Harley Davidson Classic tahun 1972 dan 2 sepeda lipat Brompton. Selanjutnya, pada 2022, Erick melaporkan kasus korupsi Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung, Kejagung, terkait pembelian pesawat ATR 72600 dan penyewaan sejumlah pesawat. Dalam kasus ini, ada tindakan suap dan markup biaya pengadaan pesawat yang ditaksir merugikan negara sebesar 8,8 triliun rupiah. Di sisi lain, pada 2019, Erick mulai menangani kasus mega korupsi Jiwasraya yang merugikan negara mencapai 16,8 triliun rupiah. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, menunjukkan Jiwasraya kerap berinvestasi di saham gorengan tanpa kajian yang memadai. Kejagung menetapkan 6 tersangka dalam kasus korupsi Jiwasraya, termasuk eks-direksi dan 2 pengusaha besar, Beni Djokro-Saputro dan Heru Hidayat. Kemudian, pada 2020, Erick pernah melaporkan kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri periode 2012 hingga 2019 dengan potensi kerugian negara 23,7 triliun rupiah. Laporan ini berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Pada 2023, Erick mengungkapkan 34 dari total 48 dana pensiun, DAPEN, BUMN dalam kondisi bermasalah. Defisit DAPEN yang dikelola perusahaan pelat merah totalnya sebesar 9,8 triliun rupiah. Meski begitu, berdasarkan pendalaman, dana tersebut tak sepenuhnya terindikasi korupsi, namun ada juga yang terindikasi salah investasi. Penataan BUMN juga dilakukan Erick dengan menutup BUMN yang tidak produktif dan merugi, melakukan holdingisasi, dan memangkas jumlah perusahaan pelat merah. Jumlah BUMN dipangkas drastis, dari 142 menjadi 47 perusahaan hingga akhir 2024. Pemangkasan dilakukan dengan menutup BUMN serta menggabungkan perusahaan sejenis BUMN yang ditutup yakni PT Iglas, PT Industri Sanda Nusantara, PT Istaka Karya, PT Kertas Leces, PT Merpati Nusantara Airlines, hingga PT Kertas Kraft Aceh. Sedangkan merger besar melahirkan entitas baru seperti PT Bank Syariah Indonesia, BSI, PT Pelabuhan Indonesia, Pelindo, Palmco, Sportingco, Sugarco, serta PT Angkasa Pura Indonesia, API. Sementara itu, pembentukan holding atau pengelompokan BUMN berdasarkan sektor usaha, di antaranya Holding Aviasi dan Pariwisata, Injourney, Holding Ultramikro, BRI, Pegadaian, PNM, Holding Pangan, ID Food, Holding Farmasi, Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma, Holding Prasuransian dan Penjaminan, IFG, Holding Industri Pertahanan, Defen ID, serta Holding Spesialis Transformasi, Danareksa. Pada masa kepemimpinannya, Erick meresmikan core value akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, sebagai nilai dasar seluruh BUMN sebelumnya. Tiap BUMN punya core value sendiri-sendiri sehingga dinilai sulit menyatukan arah dan budaya kerja. Di sisi lain, setoran dividen BUMN juga tercatat terus meningkat. Seperti pada 2024, dividen yang masuk ke kas negara mencapai 85,5 triliun rupiah, naik dari 81,2 triliun rupiah pada 2023. 10 penyumbang terbesar diantaranya BRI sebesar 25,7 triliun rupiah, Bank Mandiri 17,1 triliun rupiah, Main ID sebesar 11,2 triliun rupiah, Pertamina 9,3 triliun rupiah, dan Telkom Indonesia 9,2 triliun rupiah. Lalu Bank Negara Indonesia, BNI, sebesar 6,2 triliun rupiah, PLN 3 triliun rupiah, Pupuk Indonesia 1,2 triliun rupiah, Pelindo 1 triliun rupiah, serta BTN sebesar 420 miliar rupiah. Kalau BUMN sendiri sudah pasti kan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan
Presiden Pak Mensesnek nanti. Di bawah Danantara apa gimana Pak? Saya nggak tahu namanya. Tapi Kementerian BUMN-nya masih ada, Saya nggak dalam tahu. bentuk kementerian. Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. Dilebur ke Danantara Pak? Saya tidak tahu. Pak sebagai Menpora. Lupa subscribe ya.